Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusiz zakiyah. Amma ba'du. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli 'ainin lamah. Para bapak dan ibu jamaah pengajian Masjid Al-Furqan Perumnas Ciporang Kuningan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik ibu-ibunya maupun bapak-bapaknya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah dan senantiasa memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Alhamdulillah, wabil khusus hari ini kita bisa bersilaturahim, menjalin ukhuwah, menimba ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki ibu bapak semua ke masjid ini mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan tambahan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita berharap dan menginginkan, merasakan dan terus mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu disayang oleh suami, senang tidak? Bapak-bapak disayang istri, senang tidak? Ya, semuanya senang. Ya, kita disayang manusia saja senang, apalagi ini disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disayang oleh Allah berarti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahkan kasih dan sayang Allah kepada kita. Itulah harapan kita. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang menginginkan rahmat Allah, Allah akan memberikan rahmatnya? Apakah orang yang berharap mendapatkan rahmat Allah, kemudian Allah akan memberikannya? Tergantung. Ya, tergantung. Banyak orang yang ingin mendapatkan rahmat, tetapi ternyata tidak semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibaratnya begini, ketika ada pengumuman dimulainya seleksi calon pegawai negeri sipil. Ya. Maka yang baru lulus, yang sudah punya ijazah minimal S1, semuanya berharap bisa ikut dan jadi PNS. Betul? Tapi apakah semuanya jadi PNS lulus? Tidak. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Ada yang mendapatkan gelar PNS, ada yang tidak mendapatkan gelar PNS. Maka semua kita ingin rahmat Allah, tapi belum tentu semua kita mendapatkan rahmat Allah. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Syarat dan ketentuan berlaku. SKB. Ya. Disingkatan naon? SKB, syarat ketentuan berlaku.
Jadi jangan tergiur dulu, wis diskon 50%, wis diskon 75%. Ya ibu-ibu, pernah ke mall? Pernah ke supermarket? Pernah apa sering? Ya, ada tulisan diskon 50%, diskon 75%. Wah, langsung ambil ya. Tetahunya ada syarat dan ketentuan berlaku. Pun begitu ya. Setiap kita ingin mendapatkan rahmat Allah, tetapi tidak setiap kita akan Allah berikan rahmatnya kepada hamba-hambanya tersebut. Yang diberikan itu, yang mendapatkan rahmat itu hanya yang memenuhi syarat dan ketentuan. Apa syarat dan ketentuannya? Apa syarat kita mendapatkan rahmat Allah? Jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 218. Surat naon, Bu? Ayat sabarapa? 218. Surat yang paling banyak, yang paling panjang, yang paling banyak jumlah ayatnya surat Al-Baqarah. Ayat sabaraha? 280 genap. Ya. Tos hafal Al-Baqarahna? Tos hafal? Hafal Pak Ustad 5 ayat pertama, tengah-tengah ayat kursi, sekarang 2 ayat terakhir. Jadi hafal 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Cekap kanggo ngusir jin, cekap kanggo ngusir sihir, cekap kanggo nangkal santet teluh tenung guna-guna. 10 ayat surat Al-Baqarah. Makanya diaos pagi, sore, sebelum tidur, maka insya Allah orang kenging keutamaan membaca 10 ayat surat Al-Baqarah. Apalagi yang dibacanya 280 genap ayat. Sanggup? Sekali duduk baca Al-Baqarah di alif lam mim sampai ayat terakhir, sanggup? Sekali duduk 2,5 jam, ibu-ibu bisa 3 jam, nu terbata-bata terbatuk-batuk tiasa 5 jam ya. Ya. Tapi Allah maha adil, Allah maha sayang, Rasul maha sayang ke umatnya. Boleh cukup baca 10 ayat dari surat Al-Baqarah, insya Allah itu sudah akan mendapatkan keutamaan surat Al-Baqarah. Ya, apalagi bacanya seluruhnya, lebih banyak lagi keutamaan. Syarat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, salah satunya dalam surat Al-Baqarah 218. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, walladzina jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Apa keutamaan mereka? Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah yang sangat berharap terus mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemberi rahmat. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu, ya, minimal kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan 3 hal ini. Berarti ada 3 syarat kita mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu Allah berikan kepada siapa saja. Kepada orang yang memiliki 3 syarat ini. Bu, sudah dapat rahmat? Yang suaminya Pak Rahmat, Cung? Pak Haji Jaja Rahmat? Ya Allah, pasien abdi rahmatmu gitu ya. Dikabul dapat suami namina rahmat. Ya. Syarat yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kalau bicara iman, semua kita beriman. Semua kita mengaku beriman. Betul? Yang ada di sini semuanya beriman. Yang ada di luar masjid semuanya beriman. Warga Ciporang, Perumnas, Sadayana beriman. Ya. Semua kita ngaku, saya mukmin, saya muslim, saya Islam, saya beriman. Saya beriman kepada Allah. Ya. Apakah pengakuan dia iman kepada Allah itu mesti diakui oleh Allah keimanannya? Kita ngaku-ngaku iman kepada Allah. Apakah Allah juga mengakui keimanan kita? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ibu, bapak ngaku-ngaku cerita ke temannya bahwa saya ini masih saudaraan dekat dengan Pak Presiden. Misalnya, masih saudara dekat dengan Pak Presiden, ngaku sebagai saudara dekat. Boleh nggak ngaku-ngaku begitu? Boleh nggak mengaku begitu? Boleh saja. Cuma teman ibu penasaran, pas ketemu Presiden, nanya, Pak Presiden, saya punya teman, ya, teman saya itu namanya Eis. Punten Bu Eis, jika namanya sama ya. Kata Bu Eis itu bahwa Bu Eis masih saudara dengan Pak Presiden. Bener nggak Pak Presiden? Pak Presiden langsung jawab begini, siapa tuh Eis? Kenal juga enggak saya. Orang mana itu? Ya. Ternyata presidennya tidak merasa punya saudara namanya Eis. Jadi kita ngaku-ngaku sementara presidennya tidak mengakui. Pun begitu, semua orang ngaku-ngaku beriman, iman ke Allah, iman kepada Allah. Sayangnya Allah tidak mengakui keimanannya. Maka supaya diakui keimanan kita kepada Allah, kita harus benar-benar melaksanakan keimanan itu. Benar-benar harus mengamalkan, mengaplikasikan rukun iman itu. Ya. Ngaku beriman tapi tidak sholat 5 waktu. Ngaku beriman tapi yang kaya raya tidak mau bayar zakat misalnya. Ngaku beriman tapi malas bersedekah. Ngaku beriman tapi nggak mau sholat berjamaah di masjid. Nah, tingkatan-tingkatan keimanan itu diperhatikan sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengatakan aku beriman kepada Allah, maka di situ ada konsekuensinya. Ya. Aya akibatnya, aya tanggung jawab ucapan kita ngaku iman kepada Allah. Maka ketika ngaku beriman kepada Allah,
Yang pertama harus kita yakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Lagu saha eta? Kita sering membaca itu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi kenyataannya malah percaya kepada selain Allah, berarti keimanannya dipertanyakan. Ya. Jadi ketika orang sudah asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka yang maha pemberi rezeki saha? Yang maha menghidupkan siapa? Yang maha mematikan siapa? Yang mencipta alam semesta siapa? Yang memberikan kasih sayang siapa? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim. Maka jangan pernah menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak-bapak, jangan pernah menduakan Allah. Kalau menduakan istri, boleh Pak Haji? Boleh. Berani? Aman bu, ya motos U60. Ya. Allah nggak boleh diduakan. Kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah, aku beriman kepada Allah kalau Tuhan satu-satunya, ya sudah. Serahkan segala urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak di Quran yang menceritakan ciri-ciri orang beriman. Ya. Di antaranya dalam surat Al-Anfal, ya, ayat 2. Apal ayatnya bu? Populer ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu siapa mereka? Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah hatinya gemetar, tersentuh ketika disebut nama Allah. Bu, pernah SMA? Pernah sekolah? SMA pernah? Pernah. Gaduh ka Bogor, menuju SMP, SMA. Haji Didi punya pacar waktu SMA? Punya, oh ngaku. Sekarang pacarnya masih ada di sini? Masih. Ya. Coba ingat-ingat masa-masa di sekolah. Ketika ada teman ibu lari-lari. Ya. Ketika ada teman bapak lari-lari. Ada pacar kamu tuh. Ada si fulana, ada si fulan. Gimana rasanya? Tuk. Di mana? Titip salam enggak? Ya. Katanya sih begitu. Kalau saya mah insya Allah dulu di pesantren, jadi satu kelas laki-laki semua lagi, jadi nggak ada istilah pacar-pacar. Ya. Disebut nama pacar hatinya deg. Disebut nama Kabogo hatinya langsung. Nah orang yang beriman ketika disebut nama Allah, dikumandangkan lafaz-lafaz kalimat-kalimat Allah Asmaul Husna, wajilat qulubuhum, hatinya tersentuh, gemetar. Makanya zaman penjajahan dulu, masa-masa kita ingin merdeka,
itu teriakan takbir tidak hanya bikin gemetar, tapi bikin takut juga para penjajah. Ya, pernah nonton film Janur Kuning? Pernah nonton film Bung Tomo? Teriakan takbir, Allah Akbar sambil lempar bambu runcing. Ya. Jadi orang yang beriman itu tidak alergi ketika disebut nama Allah. Tidak alergi ketika dikumandangkan azan. Bu, azan itu kan lafaz-lafaz yang pertama saja sudah menyebut nama Allah. Maka kalau ada orang alergi dengan suara azan, ya malah mencak-mencak, marah-marah, siapa sih yang azan kenceng banget, ganggu orang tidur aja, maka berarti orang itu keimanannya dipertanyakan. Mestinya senang ya ada suara azan, ada yang membangunkan kita di subuh hari, mengingatkan kita sedang di pasar, di toko, di sawah, di kebun, di rumah, sedang tiduran. Oh, udah azan zuhur. Oh, sudah azan asar. Maka orang yang beriman tidak akan pernah komplain kepada pengurus masjid. Tidak akan pernah komplain kepada muazin. Wih, suaranya udah kenceng-kenceng. Suara azanmu jangan tinggi-tinggi, jangan keras-keras, mengganggu tahu orang lagi tidur. Tidak ada yang komplain seperti itu. Itulah orang yang beriman. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sasin wazan. Mun masih komplain gitu berarti keimanannya dipertanyakan. Ya. Bu, yang takut sama suara azan itu setan. Yang takut sama suara azan itu jin-jin kafir. Setiap ada suara azan, jin yang ada di atap rumah bapak ibu kabur semuanya, lari terbirit-birit. Ya, kepanasan. Jadi mun aya jalmi kepanasan mendengar suara azan berarti aya naonan. Aya setan. Josu senang, alhamdulillah di orang mah di Indonesia mah suara azan sahutan. Coba bapak ibu ke luar negeri, ke negeri minoritas Islam. Ibu pernah ke mana? Bapak-bapak pernah ke mana? Ya. Pernah ke Cina? Pernah ke Hong Kong? Pernah ke Korea? Pernah ke Jepang? Pernah ke Amerika? Ya. Ke negara-negara muslim minoritas itu nggak ada suara saut-sautan azan. Semua suara azan hanya suara dalam, nggak boleh keluar. Ya. Jadi kalau kita sedang pergi keluar, kalau nggak bawa jam, nggak tahu waktu sholat sudah masuk apa belum. Jadi kalau di Indonesia aman. Oh, udah azan kedengaran. Maka bersyukurlah hidup di Indonesia. Ya. Iya, ciri orang beriman. Senang mendengar orang ngaji, senang mendengar anak-anak belajar ngaji. Ya, jadi lafaz-lafaz Allah, kalimat-kalimat Asmaul Husna, kalimat-kalimat lafaz Allah itu membuat hatinya tersentuh mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah di sini mah nggak ada ya, nggak ada yang komplain ke muazin kan? Paling komplainan naon Pak Haji Didik? Eta sanu azan sontena gitu-gitu teuing. Ya, maka dipilih suara muazin yang bagus, merdu, ya. Bila perlu diseleksi, bila perlu ada lomba azan tingkat Ciporang, tingkat Perumnas, tingkat Al-Furqan, nupang alusna eta gitu kan. Ya. Nupang alusna wajib azanna azan Jumat misalnya, karena mau Jumat seueur tamu, jadi muazin nu juara hiji ditampil kan gitu. Makhrajna oke kan, ya. Laguna irama oke.
sehingga lebih menyentuh ke hati setiap kita. Ya. Nu kadua naon? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, keimanannya bertambah. Maka sekali lagi, orang beriman mak senang dengerin ngaji, senang dengerin murotal. Orang beriman mak senang dengerin bacaan imam. Tapi suara imamna anu rada alus panginten kan gitu. Ya. Jadi orang-orang beriman senang mendengar kalamullah, ayat-ayat Allah. Eta ciri nuka dua. Nuka tilu wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, tawakal teh nu kumaha? Tawakal itu yang gimana? Tawakal itu menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita ikhtiarnya maksimal. Ya. Cung nu nyandak motor, bapak-bapak. Anu nyandak motor? Ayeuna? Cung nu nyandak motor ibu. Saya motor saya itu. Ya. Parkir motor di payon masjid, di halaman masjid, di teras masjid, parkiran masjid. Kemudian ngeloyor langsung ke masjid sholat. Kuncina masih ngagantung. Kunci motornya masih ngagantung. Pas ditaros, nah itu dicandak kuncina, kurang matawakal ke Allah. Benerkah itu tawakal? Salah. Itu bukan tawakal, itu konyol. Giliran motornya dicuri, baru tawakal. Ya. Kunci lah, bila perlu gembok, jadi fokus di masjid kan gitu. Jadi ikhtiar maksimal baru mengatakan tawakal. Ya. Jangan belum apa-apa, belum ikhtiar sudah tawakal. Ya. Lah pasrah bae kuma Allah. Mun aya makanan ya dimakan, mun teu aya ya henteu gitu. Abdi moal damel, moal milarian, rek cicing bae. Tekenging gitu. Ikhtiar tawakal, baru tawakal. Ikhtiar berusaha. Bu, gaduh anak gadis. Pami gadis berarti teu acan nikah. Bu, iraha nikahkeun hajatan teh. Ah tawakal bae ka Allah. Kumaha bae nu dongkap-dongkap mun teu. Cicing bae di rumah, diam saja di rumah, tidak sosialisasi, tidak mau kenal orang. Kira-kira cepat apa kurang cepat jodohnya? Ya. Jadi tetap ada usaha. Mungkin teman kerja ibu, teman sekolah ibu ngajak besanan kan gitu. Tapi kalau ibu diam-diam aja ditanya punya anak gadis enggak? Cicing diam enggak mau jawab. Punya bujangan tidak? Diam enggak mau jawab. Ya. Jadi kita dalam hal rezeki apalagi itu harus ikhtiar maksimal, setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti burung. Seperti apa? Burung. Di rumah ibu ada burung. Bapak-bapaknya miara burung enggak? Ada. Burung naon? Ya. Burung beneran, Bu, burung punya. Ya. Emang ada burung bohongan. Burung pagi-pagi terbang. Terbang kemana aja dalam keadaan perut kosong. Pulang sore perutnya sudah kenyang. Itulah tawakal. Ya. Bukan diem aja di pohon, di sarang, nggak mau terbang. Salah. Ikhtiar terbang itu pasti direzekian. Pulang dalam keadaan kenyang. Maka manusia juga sama.
Yang penting berusaha, ikhtiar, baru tawakal, pasti diberikan rezeki. Ya, modalnya sederhana, peluit bae hiji. Bapak-bapak punya peluit satu, kemudian pagi-pagi sudah standby di pengkolan di perapatan. Ngapain? Ngapain? Ngatur kendaraan mobil mau belok kanan belok kiri, gitu kan? Dari sekian mobil yang belok-belok itu, rata-rata orang ngasih uang enggak? Ngasih, minimal sabaraha? Aya nu masih 500? Jarang. Rata-rata 1000, rata-rata 2000. 2000 kali 50 mobil. Sabaraha? 100.000. Itu baru 20 mobil, komo 50. Kamu 100 mobil bisa ngalahkan gaji PNS cuma modal peluit bungku. Tapi mun cicing bae di rumah sambil hiupnya peluit, siapa yang mau ngasih parkiran? Enggak. Ya. Jadi yang penting berikhtiar, bergerak, kemudian tawakal. Ya. Bu, bisa bikin nasi uduk? Udah, habis subuh, habis zikir, pajang tuh meja nasi uduk. Tuh nunggu di situ. Masa dari sekian banyak warga nggak ada yang beli satu pun? Mesti ada. Ya. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Saya waktu SD itu sering jualan es. Namanya es mambo. Kayak gimana es mambo tuh? Ya. Mambo, sanes sambo. Es mambo. Ya. Jadi tiap hari Minggu kan libur. Saya ke rumah seseorang yang dia udah nyiapin es di kulkasnya banyak. Pagi-pagi saya ambil 40 es, masukin ke tempat itu, ada termos 40 biji. Keliling pagi-pagi, es mambo. Logikanya pagi-pagi masih dingin, ya, cuaca masih dingin, jualan es. Tapi ternyata ada aja yang beli. Jam 9 habis, seneng gitu kan, langsung setor dapat 200 perak. Alhamdulillah. 200 perak. Ya, esna sabaraha? Esna 25 perak. Dulu banyak gitu. Ayeuna satu es sabaraha? 5.000. Ya. Itu yang penting keliling. Ya, jam 9 kok belum habis, teman-teman sudah habis, semangat terus, jangan minder. Waktu kampung lain jam 10 habis. Ya, kalau liburan sekolah, liburannya seminggu 2 minggu, tiap hari jualan es. Itu namanya ikhtiar. Walaupun musim gerimis, musim hujan, ternyata Allah tetap berikan rezeki. Ada aja orang yang beli es. Tuh, jadi jangan kalah sama buruh. Itulah orang yang beriman, memaksimalkan ikhtiar, ya, memaksimalkan berusaha, kemudian maksimalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau ingin disebut orang yang beriman, salah satunya itu tadi disebut nama Allah, hatinya bergetar. Dibacakan ayat Allah, bertambah keimanannya, dan selalu tawakal setelah ikhtiar. Itu orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alhamdulillah sudah beriman semuanya ya. Kapan ibu mulai beriman, Bapak? Kapan? Sejak lahir ya. Sejak rahim sudah beriman, lahir alhamdulillah bapak ibunya juga muslim, mukmin, jadi terus sampai aina. Maka jaga hidayah iman ini. Jaga hidayah ini. Jangan sampai nauzubillah murtad. Karena hanya orang beriman diantaranya yang akan mendapatkan rahmat Allah, terutama rahmat di akhirat, di surga. Upami di dunia mah Bapak Ibu kasih sayang Allah berikan kepada semua makhluk, mukmin maupun kafir.
Jadi gak usah ngiri. Pak Ustadz, dia mah kan nggak beriman, sholat juga enggak, percaya pada Tuhan juga enggak, tapi kok bisnisnya lancar? Itu mah babnya duniawi, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia yang dapat. Allah berikan semua itu di dunia buat siapapun. Tapi di akhirat, hanya orang yang beriman yang akan mendapatkan kasih sayang Allah, ampunan Allah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Maka syarat kedua mendapatkan rahmat dalam ayat ini adalah orang-orang yang hijrah. Non hijrah teh pindah dari yang tidak baik menjadi baik, dari maksiat ke taat, ya, dari malas ibadah ke rajin ibadah, dari yang pamer aurat ke tutup aurat, dari yang bajunya ketat seksi ke baju yang longgar syar'i Islami. Itu namanya hijrah. Dari yang skincare-nya awalnya 10 cm jadi dipertipis lagi, tidak berlebihan. Dari yang malas berjamaah ke masjid jadi rajin berjamaah sholat ke masjid. Itu namanya hijrah. Ya, jadi tidak hanya hijrah tempat dari Mekah ke Madinah dulu Rasul, ya. Tidak hanya hijrah tempat dari Kuningan ke Jakarta atau dari Kuningan ke Bandung, ya. Tapi ada hijrah yang paling luar biasa, hijrah ma'nawiyah, hijrah ruhiyah. Sering dengar kan? Ada komunitas hijrah. Ya. Ada komunitas hijrah. Non hijrah, orang-orang yang ingin berpindah dari yang kurang baik menjadi baik, yang tidak berhijab jadi berhijab, yang tidak yang sebelumnya malas ngaji jadi rajin ngaji. Itulah hijrah, itulah orang yang akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah niat, ya Allah, Kau mau hijrah, mengubah diri saya, lebih rajin lagi ibadah, bismillah, minta istiqomah di jalan hijrah ini. Biarkan netizen komentar apapun, anjing menggonggong kafilah berlalu. Sebab pasti ada omongan-omongan negatif, ada nyinyir, ada ngebully, iseng dan sebagainya. Betul? Tumben rajin ke masjid. Ya. Tumben pakai jilbab. Ih, saya batu nama kapangosan wae. Aya tuh nu komen gitu. Sok aya. Hebat lah ya, tos haji mah jadi rajin ke masjidna aja nah. Aya nu komen gitu. Oh, pantesan sudah umroh, sudah haji, jadi berubah. Mesti ada yang komen begitu. Ya. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu, ya. Kita dipuji orang, alhamdulillah. Dicaci, diomongin orang juga alhamdulillah. Semuanya baik bagi kita, ya. Semuanya baik bagi kita. Jadi nggak ada istilah kemudian mutung, pundung, malu. Nggak enak ada omongin terus. Saya mau hijrah, nggak jadi hijrahnya lah. Udah buka jilbab lagi. Kalah berarti setan yang menang. Ya. Jadi pertahankan, sebab ini adalah syarat kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap semangat dalam kebaikan. Ya. Lakukanlah hijrah. Hijrah yang paling pokok juga adalah al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang bisa meninggalkan semua larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dilarang naon, Bu? Dilarang gibah. Naon gibah? Naon gibah teh? Ngomongkeun batur. Ibu-ibu mun arisan ngomongkeun naon? Pagi-pagi ya tukang sayur kumpul ibu-ibu komplek. Ngobrol ke naon? Hati-hati, jangan gibah.
Naon contoh gibah? Pagi-pagi kumpul di tukang sayur, bu, itu bla 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 bla. Diomong ke. Segera ada yang mengingatkan, gibah, istighfar, istighfar. Ya, itulah orang yang hijrah bisa meninggalkan yang tidak baik. Syarat nu kadua, walladzina jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang jihad di jalan Allah itu juga yang akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi syarat ketiga ingin selalu dapat rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat adalah kita harus berjihad. Ibu bapak kalau dengar jihad yang terbayang apa? Perang. Jihad, nu kebayang naon? Perang. Kayak zaman Nabi, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Hunain, ya. Terus hampir tiap tahun perang. Ya. Jihad, ingat zaman penjajahan lawan Belanda, lawan penjajah, lawan Jepang kolonial kan. 350 tahun ya berabad-abad dijajah. Jihad itu maknanya luas. Bu, jihad maknanya luas. Berjihad di jalan Allah. Ibu-ibu datang ke masjid ini untuk pengajian Kamisan ini perlu perjuangan enggak? Perlu perjuangan. Itu juga jihad. Ngalawan naon? Ngalawan kemalasan, ngalawan tunduh. Aku masih Al-Furqan teh manya pengawasan tabu 2. Kita kan pas tidur siang. Tapi kita bisa melawan, ya. Bapak-bapak juga sempat ada bisikan, aduh pengawasannya nasi jam siang-siang kayak pas turun-turunan gitu nya, dengan bobo gitu kan. Tapi bisa melawan, bisa melangkahkan kaki ke sini, itulah jihad. Bangun subuh susah gampang? Sekarang udah gampang ya. Udah biasa. Sebelumnya mau memulai membiasakan diri bangun sebelum azan subuh, bisa sholat ke masjid. Gampang susah? Susah, tapi lama-lama bisa dan terbiasa. Itulah jihad, melawan kemalasan, melawan hawa nafsu. Ya. Ibu bapak mendidik anak, mengajarkan anak kebaikan, ya. Itu juga jihad. Bapak-bapak pergi pagi pulang sore pulang malam mencari nafkah, bekerja demi anak, membiayai pendidikan dan sebagainya, itu juga jihad. Bu, sanggup jihad ke medan perang bawa senjata? Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak juga sanggup nggak? Pak Oman sanggup? Nuju muda mah bisa sanggup, ayeuna mah tersepuh, ya. Ya. Maka peluang jihadnya banyak, ya. Anak-anak belajar, menuntut mencari ilmu di sekolah, di pesantren, di perguruan tinggi, itu juga mereka sedang jihad, ya. Terus dan terus lakukan kebaikan karena Allah, karena itu adalah insya Allah berpahala jihad di jalan Allah. Syukur-syukur Bapak Ibu orang tiasa ke medan perang ngelawan orang-orang kafir. Cuma kan teu aya namanya. Aya nama perang mas sanes kitu deui. Eno perangna perang naon? Perang teknologi, ya. Perang digital, ya. Gaduh HP, Bu. Bapak-bapak gaduh HP. Gaduh. Di rumah ya sabaraha jalmi? Ayat 2. Handphone aya sabaraha? Ayat 2. Benar. Ya. Itu juga ngalawan gangguan handphone, itu juga jihad. Ya. Naon gangguan handphone? Anak ibu kalau sudah pegang handphone, gampang gak disuruh? Neng, terus azan, Neng. Iya mah, kayak nanti ya, malam jam 10 ayo tidur, nanti ibu nggak kuat tidur, anak jam 1 baru tidur, ya. Itu juga jihad ketika bisa
menahan, melawan godaan-godaan handphone. Jadi peluang jihadnya banyak ya. Bismillah, itulah syarat kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, iman kita harus dijaga. Jangan sampai kita na'udzubillah keluar dari iman. Jangan sampai kita murtad. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, selalu hijrah. Selalu berubah menjadi lebih baik. Selalu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, selalu bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Jihad di jalan Allah itu banyak. Maka salah satunya ibu berjihad jadi istri yang solehah, jadi ibu yang baik buat anak-anak, bapak bersungguh-sungguh untuk jadi suami yang soleh, jadi ayah buat anak-anak yang ayah yang baik, itu juga jihad. Insya Allah kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang syarat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Banyak syaratnya, tapi salah satunya di ayat Al-Baqarah 218 ini. Kita istiqomah dengan keimanan, kita istiqomah hijrah di jalan Allah, dan yang ketiga selalu bersungguh-sungguh jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan harta, dengan ilmu, dengan jiwa, dengan kemampuan kita, maka insya Allah semua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.